Selamat datang di Tanah Beru, sebuah wilayah yang dipenuhi dengan tradisi dan sejarah laut yang kaya. Terletak di hati Indonesia, Tanah Beru dikenal karena keterampilan uniknya dalam membangun kapal pinisi. Sebuah bukti dedikasi wilayah untuk mempertahankan warisan budayanya. Kapal pinisi telah menjadi bagian integral dari industri laut Tanah Beru selama beberapa abad. Kapal-kapal ini, dengan 3 layar yang unik dan badan kapal yang kuat, telah berperan penting dalam ekonomi dan identitas budaya wilayah. Pembuat kapal Tanah Beru atau yang biasa disebut Pandita Lopi adalah ahli dalam bidangnya. Menurunkan keterampilan dari generasi ke generasi, mereka memilih kayu terbaik, menciptakan setiap komponen dengan hati-hati, dan membangun kapal dengan teliti, sehingga setiap pinisi yang berlayar adalah masterpiece keterampilan. Pandita Lopi adalah ahli yang memimpin proses pembuatan kapal. Mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang sangat tinggi dalam membangun kapal, serta memiliki otoritas penuh dalam proses produksi dan juga memiliki kuasa penuh dalam upacara adat. Siwa, sebaliknya, adalah buruh kerja kapal yang bekerja di bawah bimbingan Pandita Lopi dan Punggawa. Mereka bertanggung jawab atas konstruksi fisik kapal, dari memotong dan mengukir kayu hingga mengikat komponen-komponen kapal. Struktur ini bekerja sama untuk menciptakan karya yang tidak hanya berfungsi, tapi juga sebagai bukti keterampilan dan dedikasi mereka. Kapal pinisi adalah simbol warisan laut Indonesia, dan Pandita Lopi Siwa adalah penjaga tradisi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 3 mahasiswa Universitas Hasanuddin, bertempat pada Kecamatan Bonto Bahari mengenai regenerasi Pandita Lopi, ketiga mahasiswa tersebut menyatakan, sulitnya regenerasi pengrajin kapal pinisi disebabkan oleh faktor internal, yang berasal dari orang tua dan generasi muda, serta faktor eksternal, yaitu ekonomi dan teknologi. Lalu, apakah pernyataan tersebut benar? Saya bekerja dengan mendampingi orang tua dari sejak kecil, kira-kira umur 10 tahun. Saya dampingi orang tua. Nanti selebihnya itu pulang dari sekolah baru saya dampingi. Saya tertarik tentang masalah pembuatan perahu atau pembuatan kapal karena itu adalah leluhur. Nah, yang pertama dari segi cuaca, iklim. Kalau waktu hujan, jelas tidak ada orang ke hutan. Tidak ada orang ke hutan. Kenapa? Biar masuk di hutan tidak bisa jaga kerja, sinso kayu. Yang tadinya tidak berhenti kerja karena bahan bakunya itu masuk keluar. Nah, di rumpun saya itu biar sedikit saya dapat, yang penting bersatu dengan keluarga. Untuk apa banyak uang diperoleh kalau berpisah dengan keluarga? Iya. Berdasarkan wawancara kami dengan Pak Usman, dapat disimpulkan bahwa beliau membenarkan pernyataan tersebut, bahwa regenerasi Pandita Lopi dalam pembuatan kapal pinisi sudah semakin berkurang adanya. Namun, apakah semua Pandita Lopi berpendapat hal yang sama? Tapi bisa dibilang Pak, apakah ini orang-orang minatnya untuk membuat kapal ini kayak semakin kurang nih Pak? Ya, tidak juga. Tidak juga. Karena yang saya ketahui ini Pak bilang itu susah dapat kayu yang bagus, kalau tumbuh kayu itu Jadi lama. tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan susah untuk beli kayu, berarti itu sama saja menduakan Tuhan. Iya toh. Bagaimana caranya? Nah, semua semua milik Tuhan. Iya toh, jadi tidak akan ada. Jadi nenek saya itu tidak akan habis bahan baku itu sepanjang masih air mengalir di laut, kecuali sudah kering air di laut. Nama saya Sarifudin. Pak Sarifudin. Iya, umur saya 64 tahun. Sudah 64 tahun. Iya. Generasi. Iya, saya ini generasi 9 dari awal pembuatan perahu. Terus dikatakan ini sebuah pekerjaan turun-temurun. Iya, sudah pekerjaan turun-temurun. Itu sudah berlanjut bakalan turun ke anak bapak, terus Iya, anaknya lagi. Iya, anaknya lagi. Iya, Pak. Karena apa toh? Maksudnya dari turun-temurun itu dia sudah merasakan, dia sudah mengalami nikmatnya itu. Kita punya karya, nikmatnya kita punya usaha. Iya toh. Jadi seperti anak saya ini toh yang generasi 9 ini toh. Iya.
dengan pekerjaan ini dia bisa memiliki mobil, Iya. dia bisa memiliki rumah, Iya. dia bisa apa namanya hidup dengan yang Berkecukupan dia lebih. berkecukupan lebih Terus menyayangi. anak tak itu Pak ngikut ke kita juga. Iya saya. Terus dia mulainya umur berapa tahun? Dia mulainya dari umur 5 tahun. 5 tahun Iya, sudah kita bisa kasih jalan. ikut ke Iya, sini juga. ikut di bantilan. Terus dia memilih untuk kita lanjutkan kini pekerjaannya kita Pak. Iya, jadi saya tidak saya tidak Memaksakan. mengatakan bahwa kamu harus ikut sama saya. Oh iya. Toh, jadi bagaimana kalbumu mengolah, bagaimana apa yang kamu rasakan itu yang kamu lakukan. Tapi dia tetap maksudnya toh ikut sama saya. Pesannya nenek kita itu toh Iya. memperbaiki banyak orang berarti memperbaiki dirimu sendiri. Itu. Berbeda dengan pernyataan Pak Usman sebelumnya, Pak Syarifuddin membantah adanya hal tersebut mengenai regenerasi Pandita Lopi. Menurutnya, regenerasi pada Pandita Lopi masih berjalan dengan sangat baik menggunakan cara turun-temurun generasi. Maka dari itu, kami sebagai peneliti ingin mendapatkan perspektif dari anak-anaknya. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya sebagai istilahnya untuk di dalam pembuatan perahu ini, saya punya profesi sebagai orang pandita atau generasi pelanjut. Pandita generasi pelanjut. Misalnya, jadi kita kenapa kita dijuluki untuk dinobatkan sebagai pandita, karena orang tua kami atau orang tua saya itu adalah seorang pandita yang rumpung atau silsilahnya itu dari sudah generasi ke-9. Otomatis saya sebagai anaknya masuk di generasi 10 sebagai pandita. Nah, kalau untuk saya sendiri, kenapa saya melakoni pekerjaan ini atau profesi ini sebagai atau pelanjut dari ini? Nah, saya berpikir kalau bukan saya, siapa lagi? Nah, jelas-jelas saya punya orang tua atau silsilah keturunan itu dari keturunan Pandita Lopi, misalnya para ahli pembuat perahu. Nah, otomatis saya tertarik secara mungkin kalau pikir secara genetik mungkin ya istilahnya status keluarga pasti di mana kau juga berada pasti kau harus kembali ke tempat asalmu. Nah, saya berpikir juga kalau ini kan sebenarnya nilai budaya yang perlu dilestarikan. Nah, inilah salah satu yang daya tarik paling utama saya harus kembali, karena saya bukan melihat dari teknisnya, dari segi pembuatannya. Nah, ini adalah budaya yang diakui oleh dunia. Nah, sebelum diakui dunia memang saya sudah bangga karena perahu-perahu atau karya-karya yang diciptakan oleh keluarga kita di sini atau rumpun kami di sini itu sempat mengharumkan kita punya negara lah istilahnya, nasional istilahnya, sampai bisa diakui dunia. Nah, kalau untuk istilahnya mewariskan keturunan generasi mungkin pandita istilahnya ya, begini. Ini kan sebenarnya kita belajar. Saya contoh, mungkin saya di umur, saya pas mengenal dunia, saya itu sudah diajarkan di pembuatan perahu, istilahnya saya sudah diajak. Jadi istilahnya pertama yang kita lakukan pasti melihat atau meskipun kita pemikirannya kita masih tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi yang namanya orang tua selaku profesinya pekerja perahu. Nah, dari mungkin anak diajak sama orang tua. Nah, dari situ bekerja pas, oh ini ambilkan paha, ambilkan ini. Nah, otomatis itu kan sudah diajarkan oleh orang tua. Selanjutnya belajar otodidak dengan orang tua, adanya hubungan interaksi. Nah, misalnya kalau dibilang menerima tidak menerima itu tergantung dari si generasi pelanjut lah istilahnya. Kalau saya kan pikir ini, saya generasi 10 mungkin kan masih dibilang generasi pelanjut. Nah, misalnya saya tidak tahu kemudian hari mungkin saya punya keturunan juga, apakah anak saya mau ikut melanjutkan atau seperti apa. Tapi ya mudah-mudahan saya pribadi ya mudah-mudahan dia ingin lanjut juga.
Nama saya Ahmad Rido, umur 18 tahun. Terus kakak udah bantu-bantu bapaknya itu udah berapa tahun? Udah sekitar 10 tahun. Diajak sama bapak. Oh, dan kayak lama-kelamaan jadi suka. Iya, jadi suka. Saya mau mengambil gelar Pandita Topi. Melanjutkan generasinya bapak. Yang Pandita Topi. Kalau menurut saya, teman-teman saya tidak ada yang ikut membuat perahu, hanya saya saja sendiri. Karena dia tahu membuat perahu ini membutuhkan tenaga yang kuat. Harapan saya semoga teman-teman saya bisa melihat apa yang saya lakukan. Oh, berarti bisa dibilang harapannya kayak ayolah ikut-ikut sama Ya. main perahu bareng deh. Ya. Oh, iya. Para pengrajin perahu ini kan biasa istilahnya ada edukasi sebenarnya yang perlu ditingkatkan ke depannya. Misalnya kayak teman adik-adik yang lain ingin mengetahui tentang perahu. Nah, ini di sini kita tidak punya tempat atau center point atau tempat di mana kita mengambil data. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, kita cuma berkeliaran saja, tidak ada para peneliti misalnya atau yang mau mengambil data susah karena tidak adanya tempat di mana senternya ini di sini. Ada saya punya pemikiran yang kalau kita mau melestarikan ini perahu di luar daripada generasi saya ini, saya mau bikin semacam bahan pembelajaran, bahan pendidikan. Jadi setiap anak SD sudah dididik bahwa setiap mata lokal harus ke sana melihat atau merasakan maksudnya toh. Jadi saya mau membuat ini nanti ini semacam balak loki atau galeri maksudnya toh, itu bisa. Dari berbagai wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa regenerasi Pandita Lopi pada Tanah Beru mungkin sedikit menurun, dikarenakan kurangnya bahan baku kayu dan masuknya teknologi. Akan tetapi, keadaan ini bisa diputarbalikkan jika usaha Pak Syarifuddin dan Alfian berhasil, yaitu membangun sekolah atau galeri untuk Pandita Lopi.